Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, semester 5A dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, hari ini saya akan membahas materi tentang turn taking atau pengambilan giliran dalam berbicara. Definition of turn taking. Turn taking is a role change when someone is speaking naturally. Turn taking atau alih tutur merupakan pergantian peran ketika seseorang sedang bertutur secara alamiah. This role change pattern is not officially regulated. Pola pergantian peran ini tidak diatur secara resmi. In seminars, diskusi and debat, the pattern of speech switching is strictly regulated, led by a moderator. Dalam acara seminar, diskusi dan debat, pola alih tutur diatur begitu ketat, yang dipimpin oleh seorang moderator. In this activity, all events of speech switching have been arranged in such a way. For example, revision of speaking time, every speech change must go through a moderator. Dalam kegiatan tersebut, semua peristiwa alih tutur sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya pembatasan waktu bicara, setiap pergantian tutur harus melalui moderator. When a conversation occurs, generally the participant in the conversation already know the existing conversation. For example, who should speak, when should speak, and how long should it take. Ketika terjadi percakapan, pada umumnya para peserta percakapan sudah mengetahui conversation yang ada. Misalnya, siapa yang harus berbicara, kapan harus berbicara, dan lamanya waktu yang digunakan. The rules are unwritten. A person is considered implied if. Aturan itu memang tidak ada. Seseorang dianggap tidak sopan apabila monopoling the conversation, memonopoli percakapan. Cut off the conversation, memotong percakapan. Don't give people a chance to speak, tidak memberi kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Always want to win alone, selalu ingin menang sendiri. Speech switching that occurs actually depends on the willingness of the communication participant. Alih tutur yang terjadi sebenarnya tergantung kemampuan para peserta komunikasi. A conversation is said to be successful if there are no long silence in change roles. Sebuah percakapan dikatakan berhasil jika tidak ada kesenyapan panjang dalam pergantian peran. If you want to end the conversation, then the tempo of the change of speech is made a bit slower until the end the participant no longer take over the role of the speaker. Jika ingin mengakhiri pembicaraan, maka tempo pergantian tutur dibuat agak lambat, sampai pada akhirnya para peserta tidak lagi mengambil alih peran pembicara. Oke, next, the basic rule of turn taking atau kaidah dasar dari turn taking. If the change of role speaker has been determined by appointing the next speaker, then the designated participant has the right to speak. Jika pergantian pembicara peran telah ditentukan dengan menunjuk pembicara berikutnya, maka peserta yang ditunjuk berhak untuk berbicara. If the change of role is not predetermined, then the conversation participant will decide on his own in the next turn after the speaker previously to other participant. Jika pergantian peran tidak ditentukan sebelumnya, maka peserta percakapan itu akan menentukan sendiri pada giliran berikutnya. Setelah pembicara yang terdahulu
memberi kesempatan pada peserta lainnya. If the chunk of speech is not predetermined and the other participant do not take the initiative to take over the conversation, then the previous speaker can continue the conversation. Jika pergantian tutur tidak ditentukan sebelumnya dan peserta yang lain tidak mengambil inisiatif untuk mengambil alih pembicaraan, maka pembicara tersebut yang terdahulu dapat melanjutkan kembali pembicaraannya. Oke, next. Nearest speech couple atau pasangan ujaran terdekat, yaitu close pair of utterance can occur if one person's utterance can evoke another utterance as a response. Pasangan ujaran terdekat dapat terjadi jika tuturan seseorang dapat memunculkan tuturan lain sebagai responnya. Therefore, the close pair of utterance must consist of two utterance. Oleh karena itu, pasangan ujaran terdekat harus terdiri dari dua ujaran. Several possible pairs of the closed utterance can be seen in the example below. Beberapa kemungkinan pasangan ujaran terdekat antara lain dapat dilihat pada beberapa contoh di bawah ini, yaitu seperti contoh di bawah ini dapat kita lihat ketika si A berbicara kepada si B. Si A mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si B menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini disebut sebagai salam diikuti salam. Kemudian contoh yang lainnya seperti ini. Ketika si A memanggil Doni, kemudian si B atau Doni menjawab yes sir. Ini biasa disebut dengan panggil diikuti dengan jawab. Ketika kita memanggil seseorang kemudian seseorang itu menjawabnya. Next example seperti where are you going? Kemudian si B menjawab to Sulawesi, yang artinya kemana kamu akan pergi? Kemudian si B menjawab ke Sulawesi. Pernyataan ini disebut sebagai tanya diikuti jawab. Kemudian contoh selanjutnya itu seperti yang kita lihat di atas. Oke, selanjutnya yaitu you took my book? Yeah, sorry. Why? If so, what do you want? No. Ini salah satu contoh percakapan yang menuduh diikuti dengan mengakui dan menantang. Kalimat menantang di sini yang mana? Yang ini. Why? If so, what do you want? Kenapa? Kalau memang iya, kamu mau apa? Tuh. Sedangkan kalimat yang mengakui di sini yaitu yeah, sorry. Ya, maaf. Oke, next. Speech switching process atau proses alih bicara. Di sini terdapat percakapan si A dan si B. Si A, what do you think about the UN result in DIY? Bagaimana pendapat Anda tentang hasil UN di DIY? Kemudian si B menjawab, in my opinion, the UN result in DIY are quite conclusion. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil UN di DIY? Menurut saya, hasil UN di DIY cukup memperhatinkan. Proses alih bicara ini disebut sebagai memperoleh, di mana alih bicara didapatkan karena B memperoleh kesempatan untuk berbicara. Oke, next percakapan selanjutnya yaitu si A. Have you seen this thing? Pernah lihat benda ini? Kemudian si B menjawab, yes, I think I've seen
It what is colored? Sepertinya aku pernah melihat apa namanya, sambil meletakkan tangan di dagunya. This is, kemudian si A menjawab, this is the main board. Ini main board. Kemudian si B menjawabnya lagi, yes, main board. Ya, main board. Kalimat ini dikatakan sebagai mengganti, yaitu cara pengambilan alih pembicara dengan melanjutkan pembicara dari mitra tuturnya karena tidak mampu meneruskan pembicara. Seperti ini, karena si B tidak bisa melanjutkan pembicaraannya karena dia lupa apa nama benda tersebut, maka dari itu si A melanjutkan percakapan dan menebak apa nama benda tersebut. Gitu. Yes, main board. This is the main board. Yes, main board. Gitu. Okay, next. Di sini terdapat 5 orang yang akan berbicara. Yang pertama A, B, C, D, dan E. Oke, yang pertama yaitu si A. Dia berkata, What do you enjoy doing on holiday like this? Kemudian si B menjawab, fishing, and kemudian dipotong oleh si C yang menjawab, exercising. Kemudian si D menjawab, sleep, and si E menjawab, cleaning the room. Artinya, hari libur gini enaknya ngapain ya? Kemudian si B menjawab, mancing, dan belum selesai si B berbicara, kemudian si C memotongnya, kemudian menjawab, tamasya. Kemudian si D menjawab, tidur. Kemudian si C menjawab, bersih-bersih di kamar. Contoh percakapan ini disebut dengan merebut. Kenapa? Karena cara mengambil alih pembicaraan pada saat pembicara sebelumnya masih ingin melanjutkan pembicara. Seperti si B masih ingin melanjutkan pembicaraan tadi tapi direbut oleh si C. Oke, next. Kemudian percakapan selanjutnya yaitu si A dan si B. Si A berbicara, last night, tadi malam. Kemudian belum selesai si A berbicara, dilanjutkan oleh kemudian si B berbicara, the leaks are off right. Mati lampu kan? Dia menebak, seolah-olah menebak. Percakapan ini dikatakan sebagai mencuri. Kenapa? Karena cara mengambil alih pembicara pada waktu penutur pertama belum selesai bertutur. Si A belum selesai berbicara, tetapi diambil alih oleh si B. Oke, the next. Sini terdapat lagi percakapan si A dan si B. Si A berbicara, it's so hot in this room. Panas sekali ruangan ini. Kemudian si B menjawab, because there is no air conditioning. Karena tidak ada AC di sini. Terus si A berbicara lagi, I want to take a shower first. Aku mau mandi dulu kalau begitu. Terus si B menjawab, I'll do it later. Aku nanti aja. Saya nanti aja. Contoh percakapan ini bisa disebut sebagai menciptakan atau create. How, yaitu cara mengambil alih pembicara dengan menciptakan inisiatif atau reinisasi sehingga terjadi pertukaran baru berikutnya. Next, percakapan A si B lagi. A, some days it's been really hot, ya. Berapa hari ini cuaca panas sekali ya. Kemudian si B menjawab, yeah, it may rain. Ya, mungkin akan turun hujan. Kemudian si A menjawab lagi, it's not like a powerhouse because it's in the mountains. Because it's in the mountains. You don't need to use the air conditioner. It's really cold. You can take a good nap. Kalimat di sini yaitu melanjutkan cara mengambil alih pembicara karena
mitra tutur tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Oke, baiklah, kesimpulannya yaitu turn taking adalah kerjasama antara pembicara dengan lawan bicaranya dalam mengatur giliran. Sistem pengambilan giliran ini memberikan sinyal bahwa apakah giliran bicara ini sudah selesai atau belum. Normalnya, bagi yang menginginkan kesempatan atau gilirannya, dia akan menunggu suatu titik di mana dia bisa menyelip pembicaraan itu. Kemampuan mempertahankan giliran bicara dan membagi giliran bicara merupakan syarat mutlak untuk menjaga arus percakapan berjalan lancar. Menjaga keseimbangan dalam pembagian giliran bicara sangatlah penting demi kelancaran dan keutuhan pembicaraan. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.